Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya izin kepada Bapak dosen, Bapak Ilham Afifi, serta teman kelas Pancasila FEB 7. Kami dari kelompok 7 dan 15 yang beranggotakan saya sebagai moderator Vidya Rizkyana Putri, Nabihara Unisa, Rafli Alfiando, Nur Khofifah, Muhammad Yazid Rizik, Arif Ramadan, Mutia Farina, Fadilah Lutfia, Nisa Hudani Nabilah, Farid Abiyu Zafran, Hatami Sejana Nalenda. Kami akan presentasikan hasil laporan akhir proyek kami dengan judul Pengembangan Ipteks Berkeadilan dan Beradab dalam Paradigma Sila Kedua sebagai landasan etika dalam program sosialisasi mitigasi bencana di SMP Negeri 25 Padang yang berlokasi di Jalan Beringin Belanti Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, yang dilakukan pada tanggal 18 November 2025. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh teman saya. Nah, yang pertama adalah identitas. Kegiatan yang kami lakukan merupakan kegiatan program sosialisasi mitigasi bencana dengan berbasis ipteks dengan pendekatan pada nilai Pancasila, khususnya pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ditujukan kepada siswa SMP Negeri 25 Padang. Jadi permasalahannya yaitu yang pertama, Kota Padang merupakan wilayah rawan gempa dan tsunami. Yang kedua, pemahaman siswa mengenai mitigasi bencana masih terbatas. Yang ketiga, yaitu masih terdapat miskonsepsi dalam tindakan saat terjadi gempa. Misalnya langsung keluar dan berlari. Yang keempat, pemanfaatan iptek dan sosialisasi kebencanaan belum optimal dan belum sepenuhnya berlandaskan kemanusiaan. Yang ketiga ada sosialisasi. Sosialisasi mitigasi bencana berbasis ipteks, presentasi visual, video edukatif, dan demonstrasi menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, gotong royong, dan sikap beradab dalam kesigapan bencana. Evaluasi pemahaman siswa secara inklusif melalui kuesioner kertas. Selanjutnya, rangkaian kegiatan selama sosialisasi. Yang pertama, penyampaian materi mitigasi bencana menggunakan media visual berupa PowerPoint. Yang kedua, pemutaran video edukatif tentang kebencanaan. Yang ketiga, demonstrasi praktik drop, cover, dan hold on. Yang keempat, sesi tanya jawab atraktif antara pendengar dengan pemateri. Yang kelima, evaluasi pemahaman pendengar menggunakan kuesioner yang dibagikan. Yang terakhir, dokumentasi bersama pendengar dan pengawas. Materi selanjutnya yaitu tentang pencapaian nilai positif yang terukur. Berdasarkan data yang sudah kami kumpulkan, kami mendapatkan 90,6% siswa senang mengikuti kegiatan yang kami ajarkan dan 87,5% siswa memahami materi yang kami ajarkan dengan baik dan 93,7% siswa menilai materi yang sangat bermanfaat dan 87,5% siswa menyatakan siap menerapkan pengetahuan mitigasi bencana atau penanggulangan bencana yang akan datang. Dan 96,8% siswa menilai kegiatan berjalan sukses dan sempurna. Baiklah, hasil dari sosialisasi kami yaitu pertama, sosialisasi mitigasi bencana berbasis ipteks berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai gempa bumi dan potensi tsunami. Kedua, siswa mampu mempraktikkan langkah drop, cover, hold on dengan benar dan tertib. Ketiga, terjadi perbaikan miskonsepsi khususnya terkait tindakan yang salah saat gempa, tidak langsung keluar. Keempat, siswa menunjukkan sikap gotong royong, empati, dan saling membantu selama demonstrasi. Kelima, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua tercermin dalam proses dan interaksi kegiatan. Dan berdasarkan kuesioner, mayoritas siswa merasa senang mengikuti kegiatan, memahami materi, menilai kegiatan bermanfaat, dan kesiapan menerapkan pengetahuan mitigasi bencana. Baik, poin berikutnya adalah kendala. Yang pertama, waktu pelaksanaan terbatas sehingga penyampaian materi belum dapat dilakukan secara lebih mendalam. Yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman dan fokus siswa, sehingga masih ada sebagian kecil peserta yang membutuhkan penguatan materi. Yang ketiga, keterbatasan penggunaan perangkat digital atau HP di lingkungan sekolah, sehingga evaluasi dilakukan secara manual.
Yang keempat, materi teknis seperti tanda-tanda tsunami dan prosedur evakuasi memerlukan pengulangan agar dipahami secara merata. Faktor pendukung itu ialah dukungan dan kerjasama yang baik dari pihak sekolah dan guru pendamping, antusiasme dan partisipasi aktif siswa selama kegiatan berlangsung, penggunaan media sosial, video edukatif, dan demonstrasi langsung yang menarik dan mudah dipahami oleh para siswa. Metode penyampaian yang beretika dan tidak menimbulkan ketakutan berlebihan serta sesuai kondisi fisiologis siswa pada saat itu. Baiklah, poin selanjutnya yaitu tentang tindak lanjut atau solusi dari kegiatan tersebut. Kegiatan sosialisasi mitigasi bencana ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan program SPAB sekolah. Dan yang kedua yaitu sekolah disarankan untuk melaksanakan latihan evakuasi simulasi bencana ini secara berkala. Yang ketiga yaitu materi mitigasi bencana dapat dijadikan sebagai bahan ajar pendukung dalam pembelajaran di kelas. Yang keempat yaitu perlu dilakukannya evaluasi lanjutan untuk memastikan pemahaman siswa bertahan dalam waktu jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu siswa diharapkan menjadi agen penyebar informasi mitigasi bencana baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah pelaksanaan proyek sosialisasi dengan tema perkembangan IPTEX berkeadilan dan beradab dalam paradigma sila kedua sebagai landasan etika dalam program sosialisasi mitigasi bencana di SMP Negeri 25 Padang telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi awal, pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kuesioner yang diisi oleh 32 siswa, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai langkah-langkah keselamatan saat terjadi gempa bumi dan potensi tsunami. Penyampaian materi melalui media visual, video edukatif, dan demonstrasi drop cover, hold on terbukti mampu meluruskan miskonsepsi yang dimiliki siswa serta memperkuat pemahaman mereka terhadap prosedur keselamatan. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 7 dan 15 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.